Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Desi Utami. Saya adalah operator dari Ibu Tarmiah, pemilik LPK Miaroi Modis, Kota Bumi, Lampung Utara. Di sini saya akan mencoba sedikit mereview tentang silabus dan juga RPP yang ada di lembaga kami. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu silabus dan juga RPP. Nah, silabus itu adalah suatu seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Kemudian RPP adalah rencana yang menggambarkan tentang prosedur dan penggambaran pembelajaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi apa yang sudah ditulis di silabus kemudian kita praktekkan atau kita rencanakan, kita rinci lagi di dalam suatu RPP. Nah, untuk silabus dan RPP di lembaga kami, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang salah satu kompetensi dasar yang ada di silabus kami, yaitu tentang menggunakan alat jahit tangan. Nah, tujuan dari kompetensi dasar menggunakan alat jahit tangan antara lain yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi alat jahit tangan. Di sini kami ingin para siswa sebelum pintar atau mahir dalam menjahit, kami juga ingin para siswa juga tahu bahwa dalam menjahit itu tidak hanya dibutuhkan yang namanya mesin jahit, tetapi ada alat pendukung, ada alat tambahan lain yang digunakan dalam menjahit. Jadi kami juga ingin para siswa tahu seperti apa sih alat yang dibutuhkan dalam menjahit, seperti apa bentuknya dan namanya. Kami juga ingin siswa itu tahu. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat memelihara alat jahit yang akan digunakan. Jadi selain siswa itu tahu tentang alat yang digunakan dalam menjahit, siswa pun dapat menyimpannya dengan baik agar apa yang mereka beli, apa yang mereka gunakan itu tidak hanya digunakan satu kali, tapi bisa digunakan berkali-kali. Bagaimana caranya? Yaitu siswa itu dapat menyimpannya dengan baik. Yang ketiga yaitu siswa dapat melaksanakan pekerjaan menjahit dengan alat jahit tangan. Jadi setelah tahu alat apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana cara menyimpannya, tentu saja di LPK kami ingin para siswa yang telah belajar di LPK kami ingin nantinya ketika keluar dari LPK kami, ketika setelah selesai belajar di LPK kami, tentunya kami ingin mereka itu bisa menjahit. Jadi mereka bisa menyerap ilmu yang sudah diberikan di LPK kami. Kemudian bagaimana metode pembelajaran di LPK kami? Yaitu kami menggunakan metode ceramah bervariasi dengan diskusi. Jadi tenaga pendidik itu selain menjelaskan juga para siswanya bisa aktif untuk bertanya kepada tenaga pendidik tentang hal yang mereka tidak ketahui. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran? Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Jadi sebelum mereka belajar, memulai pelajaran, jadi mereka itu menyimak
penjelasan awal dari tenaga pendidik tentang indikator atau apa yang akan dicapai sih selama belajar di LPK kami. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ini kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebelum siswa tersebut praktek menjahit, jadi tenaga pendidik ini terlebih dahulu menjelaskan dan para siswa juga terlebih dahulu mencatat teori atau materi pelajaran yang akan diberikan oleh tenaga pendidik. Kemudian yang kedua yaitu siswa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tenaga pendidik. Jadi tidak hanya mencatat, tetapi juga apakah mereka itu menyimak apa yang telah dijelaskan oleh tenaga pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat berperan secara aktif dalam tanya jawab di kelas yang difasilitasi oleh tenaga pendidik. Jadi tidak hanya tenaga pendidik yang menjelaskan, tidak hanya tenaga pendidik yang berbicara, tetapi ada komunikasi dua arah antara pendidik dan juga peserta didik. Kemudian kegiatan penutupnya yaitu para peserta didik mencatat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penjelasan tenaga pendidik. Kemudian alat atau sumber belajar yang digunakan oleh LPK kami yaitu yang pertama adalah buku kurikulum berbasis kompetensi menjahit pakaian 2009. Yang kedua adalah buku pola dasar pakaian anak-anak dan wanita penerbit Dian Rakyat tahun 1981. Nah, untuk penilaian sendiri di LPK kami yaitu penilaian dilakukan selama dan sesudah proses belajar. Jadi tenaga pendidik juga ketika mengajar itu bisa sambil melihat menilai bagaimana peserta didik itu selama mengikuti proses pembelajaran. Kurang lebih seperti itu silabus dan RPP di lembaga kursus kami. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya dalam pelaksanaannya tidak selalu semulus dengan sesuai silabus dan RPP yang sudah tertulis. Terkadang ada situasi dan kondisi yang mungkin agak sedikit melenceng dari RPP dan juga pembelajaran. Mungkin di sini terkadang dari peserta didiknya yang kadang ada yang cepat dalam menangkap materi dan juga mempraktikkan, terkadang ada juga yang kurang. Misalkan seperti membuat pola baju kerah kemeja yang seharusnya untuk 3 kali pertemuan, terkadang ada juga yang lebih. Jadi itu juga tergantung dari peserta didik dan juga situasi dan kondisi yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.